ya seperti bulan-bulan ini masih curah hujan masih tinggi, masih sering terjadi hujan, itu resiko terjadi kebusukan umbi ya yang kita rawat itu akan semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para petani porang semua. Masih bersama dengan Kiamada Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang merawat umbi porang. Merawat umbi porang setelah masa dorman ya. Bagaimana cara merawatnya? Dibiarkan di dalam tanah atau kita karantina di rumah? Simak terus video ini sampai akhir. Dan langsung saja, ini kondisi lahan saya ya, lahan tanaman porang saya seusai masa dorman, dan biji katanya pun kemarin juga sudah diambil ya, karena rencananya tahun ini tidak bongkar maka dibiarkan saja. Dan ini sudah mulai tumbuh, gulmanya mulai banyak. Coba nanti kita sampling ya, kita coba bongkar salah satu saja, sebesar apa umbinya ya. Untuk penjelasannya, penyimpannya tetap di dalam tanah atau di karantina di rumah ya, simak terus nanti saya jelaskan. Coba kita sampel, kita lihat ya sebesar apa umbinya. Ini ada yang sudah kelihatan ya, ini umbinya ada yang kelihatan di sini ya, bekas congkelan kemarin. Nah, ini kondisi umbi dari biji katak besar ya, ada 1 on lebih. Nah, ini umbinya ya, kita sampel salah satu saja. Ini kemarin dari bibit biji katak ya, biji katak yang ukurannya sedang ya. Kalau ukurannya itu di bawahnya katak super dan di atasnya yang katak mini itu. Per kilonya kurang lebih sekitar isinya 200-an ya, 200-an biji ya. Ini lumayan besar ya. Karena rencana tahun ini tidak kita bongkar ya, kita biarkan di dalam tanah. Kita tunggu sampai musim depan ya, nanti kita biarkan biar tumbuh sendiri di dalam tanah ini. Dan nanti gulmanya ini kita bersihkan, itu saja yang kita lakukan. Umbinya tetap dibiarkan dalam tanah, sengaja tidak kita karantina di rumah ya. Karena apa? Karena curah hujan yang masih sangat tinggi. Bahkan hari ini pun tadi juga hujan. Nah, minggu-minggu ini pun sudah hujan sekitar 2-3 kali ya hujan. Dan kondisinya hari-hari ini juga mendung sekali. Kalau umbi porang yang kita karantina di rumah itu tidak kita rawat dengan baik, kondisinya tidak benar-benar kering ya, atau kelembapan udaranya masih sangat tinggi, itu resiko terjadi kebusukan itu sangat banyak sekali atau sangat tinggi sekali ya. Makanya untuk tahun ini sengaja saya biarkan di dalam tanah ya. Jadi saya biarkan di dalam tanah supaya nanti tahun depan tumbuh dengan sendirinya. Nah, beberapa waktu lalu ada yang bilang ya, ada teman yang bilang itu dia umbinya dibongkar semuanya, dibawa pulang. Saya tanyai kenapa itu, katanya kalau dibiarkan di dalam tanah dia takut nanti rawan pembusukan dan rawan dimakan oleh ulat ya, ulat makan umbi porang itu. Makanya umbinya itu digali semuanya, dibongkar, dibawa pulang semua. Rencananya mau dikarantina di rumah. Tapi kalau menurut saya itu resiko ya. Karena apa? Risikonya harusnya bulan ini akhir bulan Mei ya, mendekati ke bulan Juni itu harusnya curah hujan sudah berhenti ya, atau sudah memasuki musim kemarau. Itu kondisi kelembapan udara sudah sedikit ya, kondisinya sudah kering. Itu kalau mau menyimpan umbi, kalau menurut saya itu kalau kondisinya benar-benar kering itu pasti berani. Tapi kalau kelembapan udara masih tinggi seperti bulan-bulan ini, masih curah hujan masih tinggi, masih sering terjadi hujan, itu resiko terjadi kebusukan umbi ya yang kita rawat itu akan semakin besar. Nah, makanya tahun ini saya sengaja biarkan di dalam tanah saja. Terus kalau kemarin ada yang bilang nggak takut dimakan ulat, nanti umbinya tidak tumbuh ya karena dimakan ulat itu katanya. Kalau saya optimis saja ya. Karena apa? Karena habitat alaminya umbi porang ini di dalam tanah ya. Karena dulu pengalaman tahun kemarin saya biarkan di dalam tanah itu ternyata ya juga banyak yang tumbuh ya, dan tumbuhnya pun juga bagus sekali ya.
daripada harus kita bawa di rumah, apa kita harus mengeluarkan tenaga ya, tenaga apa untuk menggali ya, mengumpulkan, membawa pulang. Nah, dan dalam menggali dan mengumpulkan itu resiko umbi ini terjadi benturan dengan umbi yang lain itu banyak sekali ya. Kalau umbi ini berbenturan dengan yang lain itu nanti sudah pasti ya, banyak resikonya nanti terjadi pembusukan ya. Pengalaman saya kemarin seperti itu ya, dikumpulkan jadi satu dalam karung dibawa pulang ya, itu nggak apa-apa, 1-2 hari nggak apa-apa. Ternyata setelah 1 minggu ada sedikit terindikasi pembusukan, ternyata sudah banyak itu. Kalau saya teliti awalnya dari benturan antara umbi yang satu dengan umbi yang lain, ada benturannya yang tanpa kita ketahui, ternyata di situ terindikasi mulai ada pembusukan. Nah, itu salah satu resikonya. Dan yang kedua, kita harus menyiapkan tempat juga di rumah ya. Kita juga harus membutuhkan tenaga, membutuhkan tempat ya, merawatnya di rumah. Kita harus mengecek bolak-balik ya. Kalau ada pembusukan juga harus mengeluarkan biaya untuk mensemprot ya. Itu salah satu apa ya, kerugian kalau kita bawa di rumah. Nah, kelebihannya mungkin kalau bawa di rumah kita bisa ngecek ya, kita bisa ngecek umbinya itu rusak atau tidak, itu bisa kita cek. Tapi kalau menurut saya dibiarkan di dalam tanah pun juga nggak apa-apa ya, karena apa, kemarin yang saya biarkan di dalam tanah pun juga bisa tumbuh ya, bahkan tumbuh dengan baik juga. Jadi kalau menurut saya resikonya dibiarkan dalam tanah itu juga nggak terlalu banyak ya. Bahkan mungkin kalau dibawa pulang itu risikonya lebih banyak dan kita harus juga mengeluarkan biaya yang banyak. Makanya pada tahun ini sengaja saya biarkan di dalam tanah saja ya, kita tunggu nanti sampai tumbuh di musim depan ya. Semoga semuanya bisa tumbuh ya, semuanya berhasil, sukses ya. Nah, ada satu lagi ya, kalau kita biarkan di dalam tanah ya, kalau nanti sewaktu-waktu kita mau membongkarnya, nah ya, ada keperluan mendadak atau ada pesanan ya, kita mau bongkar, kita mau jual atau mau apa ya, kita berikan ke saudara, itu kondisi umbinya masih berbobot. Kalaupun kita jual ya, kondisi umbinya itu masih berbobot, karena apa, di dalam tanah itu penguapannya sangat sedikitnya. Kalau kita bongkar dan kita timbang itu bobotnya akan lebih banyak ya. Kalau bobotnya lebih banyak, otomatis kan nanti kita akan untung di bobotnya ya, kita untung di bobotnya itu, kita tidak akan rugi di bobotnya. Kalau umbi ini kita gali, kita bawa di rumah ya, kita karantina di rumah ya, sudah pasti penguapannya itu sudah pasti. Misalnya kalau kita ambil pertama, kita gali bobotnya misalnya 1 umbi itu 0,5 kilo ya, nanti kalau setelah kita karantina lama di rumah, setelah itu nanti bobotnya akan berkurang ya, bobotnya pasti akan berkurang karena ada penguapan itu tadi, dan risiko pembusukannya juga akan banyak kalau di rumah. Makanya pada tahun ini sengaja semua bibit dari biji katak yang saya tanam saya biarkan di lahan ya, saya biarkan di lahan, cuma saya pelihara saja supaya apa, gulmanya tidak tumbuh secara banyak ya, secara berkala nanti akan dibabat ya gulmanya supaya habis ya. Sambil umbinya di dalam tanah tetap kita rawat supaya nanti tumbuh pada musim depan ya, pada musim depan umbi-umbinya semuanya bisa tumbuh dengan baik ya. Itu saja tips yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat ya. Jadi bagi para petani porang semuanya, tapi itu terserah Anda ya, Anda semuanya mau disimpan di rumah atau dibiarkan di dalam lahan, itu terserah Anda ya. Ya, itu tadi yang saya ungkapkan, kalau dibiarkan dalam tanah kelebihan dan kekurangan seperti apa, dan kalau dibawa di rumah, di karantina di rumah, itu kelebihan dan kekurangannya itu tadi. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk para petani porang semua ya. Itu saja yang bisa saya berikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk para petani porang.